Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husnia, kelas 1A, Program Studi Pendidikan Agama Islam dari Fakultas Agama Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan mewawancarai Bapak Dr. Imam Rahmat Dhani, SH.MH, selaku dosen Program Studi Ilmu Hukum dari Fakultas Hukum. Saya di sini sudah bersama dengan Pak Imam. Baik, Assalamualaikum Bapak, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam. Kabar saya baik. Saya izin meminta waktunya untuk mewawancarai Bapak perihal tentang implementasi Pancasila. Ya, silakan. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana pandangan Bapak terhadap peran Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat? Ya, sangat kita rasakan peran Pancasila itu sebenarnya sudah terkandung dan tertanamkan dari setiap manusia, khususnya kita di Indonesia nih. Karena salah satunya dengan keberagaman, kita di sini memiliki 6 agama. Dari setiap agama masing-masing kita rayakan satu dengan yang lain, tidak ada yang bersenggolan, bahkan tidak ada yang ribut satu sama lain. Contohnya yang ada di Bali itu mengadakan acara keagamaan namanya Nyepi. Ada satu Nyepi yang di luar dari agama Hindu, berjaga-jaga atau yang kita sebut sebagai pecalang, dia membantu atau bagaimana suasana nanti Nyepi itu berjalan dengan baik dan hikmat, dibantu dengan yang lain seperti itu. Untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana pemerintah dan lembaga masyarakat telah mengimplementasikan sila-sila Pancasila dalam kebijakan dan program-program mereka? Ya, kalau dari yang saya rasakan, pemerintah sudah mensejahterakan masyarakat, bahkan juga keadilan sosial itu dengan apa? Produk-produk UMKM-nya. Karena pemerintah telah memberikan insentif bagi khususnya produk UMKM yang ada di Indonesia. Salah satunya siapa yang memiliki izin, memiliki produk, dia bisa menambah produksinya dengan meningkatkan pembiayaan dan pinjaman, itu namanya kredit usaha rakyat. Itu sangat membantu karena bagi masyarakat yang menengah ingin membesarkan bisnisnya dengan butuh biaya, pinjaman murah dan bunga juga murah, jadi itu dapat dirasakan oleh masyarakat itu sendiri. Pertanyaan ketiga, apa pendapat Bapak mengenai tantangan utama dalam mengimplementasikan Pancasila di berbagai aspek kehidupan seperti pendidikan, politik, dan sosial? Kalau dari saya pribadi memandang dalam 3 hal itu sebenarnya dari dulu sampai sekarang masih berjalan dengan baik. Tapi tantangan yang terbesar adalah bagaimana budaya asing, peranan teknologi itu kalau kita tidak siap dan mengerti akan arti penggunaan teknologi dengan baik, akan bergeser budaya kita yang biasanya kita di dalam lingkup tempat tinggal kita misalnya kerja bakti, Sabtu Minggu kita ngumpul pos ronda, mungkin karena sudah ada kesibukan pekerjaan, bahkan yang hal-hal yang sekiranya asik dengan gadgetnya, jadi itu sudah tergeser. Bahkan juga nanti budaya-budaya yang dibawa dari luar negeri ke dalam itu, kalau kita tidak siap, nanti lama-lama akan terkikis budaya kita. Itu yang harus saya tekankan kepada mahasiswa nantinya, mengedukasi, bahkan menggiatkan, bikin program mungkin kepada masyarakat bagaimana mengembangkan kembali dan juga didorong dengan dosen, jadi seirama nih antara dunia pendidikan dan masyarakat, dan juga tidak hanya mahasiswanya belajar tapi juga ada aksinya di tengah masyarakat. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana generasi muda agar dapat berperan aktif dalam memperkuat implementasi Pancasila di Indonesia? Yang perlu saya ingatkan, saya selaku dosen, saya selalu mengajarkan ke setiap mahasiswa saya bagaimana khususnya yang sudah bekerja, buatlah suasana bekerja teman-teman itu seperti suasana keindonesiaan, ada corak. Contohnya kayak saya menggunakan batik dalam dunia kerja, seminggu sekali ini menggunakan batik, dan hiaslah tempat pekerjaan itu seperti adanya sebuah destinasi yang ada di Indonesia, misalnya Pulau Komodo atau Bali atau pegunungan atau rumah hal lain yang teman-teman suka. Karena kalau kita sudah menanamkan hal sesuatu dalam dunia dalam keseharian kita itu sudah mencintai produk sendiri. Jadi menurunkan apabila
keinginan kita ingin keluar negeri. Sebenarnya kan kalau kita keluar negeri, uang yang kita kumpulkan nanti dikelolanya akan masuk keuntungan keluar. Tapi kalau kita mau memutarkan uang kita dari kita oleh kita untuk kita lagi, kita akan memakmurkan semua masyarakat yang ada di Indonesia. Untuk pertanyaan kelima, bagaimana penghayatan dan pengalaman nilai-nilai Pancasila dapat ditingkatkan di masyarakat? Nah, itulah yang harus kita pahami. Sebenarnya salah satunya yang saya lihat dengan keberagaman agama itu, salah satunya kalau ibu-ibu di dalam dunia komplek di pemukiman, dia selalu mengadakan pengajian rutin setiap minggunya. Tapi yang saya sayangkan hanya ibu-ibu atau bapak-bapak. Kenapa harusnya sudah berumur? Nah, harusnya ini mungkin di dalam sebuah kampus atau di dalam sebuah koordinasi kegiatan apapun itu agamanya, ada kajian-kajian, ada pandangan. Karena setiap orang ingin mempunyai mimpi, setiap orang ingin mempunyai rasa ingin tahu. Tapi kalau semakin ilmu tinggi tidak seimbang dengan keimanan, nanti akhirnya tidak seimbang. Akhirnya timbul keserakahan, egois. Sedangkan kita nih hidup di masyarakat harusnya saling toleransi, tahu adab bagaimana sopan santun sama lebih tua seperti itu, karena nilai-nilai itu sudah terkandung di dalam Pancasila dan bisa dipupuk kembali dengan apa, belajar agama seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana pandangan Bapak tentang keberagaman budaya, agama, dan etnis di Indonesia, dan bagaimana Pancasila dapat memainkan peran dalam menjaga harmoni sosial? Kalau kita lihat etnis dan juga keberagaman itu, yang paling menonjol di kita ini kan mayoritas masyarakat kan Muslim. Tapi kalau kita lihat dengan adanya Imlek, bahkan yang memeriahkan acara Imlek tidak hanya yang beragama Konghucu atau yang beragama Buddha, tapi juga diikutsertakan dengan agama-agama lain. Bahkan yang pernah kita ketahui sebelumnya, bagaimana prosesi para biksu menuju Candi Borobudur, dalam perjalanan dia menuju ke sana, tapi diiringi oleh berbagai agama, bahkan juga dari organisasi keagamaan seperti itu dikawal untuk menuju ke sana. Jadi ternyata saya melihat toleransi Indonesia ini sebenarnya sungguh ada dan besar gitu, indah kita kalau melihat seperti itu, karena bagaimana kita menghargai dengan orang yang ingin beribadah, dengan dia juga merayakan acara keagamaan, dan kita juga selaku yang berbeda agama yang menghormati bahkan memberi fasilitas seperti itu. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana peran media dan teknologi informasi dalam mendukung atau mungkin menghambat implementasi nilai-nilai Pancasila? Ya, dalam hal ini yang perlu ditekankan sebenarnya kaum milenial, karena kalau yang sudah berumur mungkin hanya menghabiskan sisa waktu atau paruh waktu dia untuk menghibur diri. Tapi yang milenial ini adalah bagaimana memahami pentingnya gadget atau internet itu sendiri. Harusnya kita berselancar dengan cara bijak yang baik. Apalagi nih sekarang sudah masuk tahun pemilu, sudah mau pemilihan presiden, pemilihan legislatif, bagaimana kita tidak boleh memberikan kritik yang menjurus pada hal-hal negatif, dan juga tidak boleh menjatuhkan, bahkan juga memberikan kalimat-kalimat menyerang pada sebuah suku, ras, etnis seperti itu, karena tidak boleh dan sudah diatur dalam undang-undang informasi transaksi elektronik. Jadi hati-hati, mulutmu harimaumu, jarimu dapat menghantarkanmu ke dalam penjara kalau tidak bijak. Pertanyaan ke-8, apakah ada contoh program atau inisiatif tertentu yang telah berhasil mengintegrasikan Pancasila dalam pengembangan sosial dan ekonomi di Indonesia? Ya, kalau yang ekonomi tadi sudah saya lihat bagaimana zaman COVID optimalisasi dari UMKM itu diberi insentif oleh pemerintah. Tapi yang paling terlaksana saya pernah melihat nih, saya sendiri kampus kami dan kita ini kan berada di Kota Tangerang, ada di daerah Ciledug itu, bagaimana sebuah perkampungan dia tidak hanya mengerti Pancasila tapi dalam lingkungan sehari-hari sudah diterapkan dengan seperti apa tuh, bahkan juga kerjasama, bahkan juga kalau ada hal-hal yang ingin dibahas
atau ada ide dia membuat musyawarah. Dari musyawarah itu nanti terjadilah sebuah mufakat. Akhirnya produk-produk apa yang ingin dibuat, kebijakan pemerintah apa yang bisa dijalankan, tidak hanya dari unsur yang tua, yang muda, anak kecil, akhirnya semua terakomodir, berjalan, dan itulah nilai esensi dari Pancasila itu sendiri. Bagaimana saling harga menghargai, bagaimana saling menghormati, dan juga apapun perbedaannya sebenarnya kalau kita sudah ada keputusan harus ikut pada keputusan tersebut. Itulah namanya musyawarah mufakat yang baik. Untuk pertanyaan terakhir, apa visi Bapak untuk masa depan implementasi Pancasila di Indonesia? Kalau harapan ke depan adalah sekarang ini harus kita pahami tantangan permasalahan yang ada itu sebenarnya bukan dari kita. Musuh yang terbesar itu adalah dari luar. Kenapa saya bilang dari luar? Karena musuh dalam selimut itu sulit untuk dibedakan. Bahkan juga dia akan menyerupai sama seperti kita. Kita pahami sekarang nih sudah ada pergejolakan peperangan di muka bumi ini antara Palestina dan Israel. Kita harus sadari dan pahami dari keadaan itu peperangan itu kan ada dampak dari kerugian material, bangunan, dan tidak dapat beraktivitas, bahkan juga akan menghilangkan nyawa. Nah, harus dipahami kalau kita nih terjadi perpecahan, tidak ada kebinekaan tunggal ika, kita tidak saling harga menghargai, akan timbul perpecahan seperti itu. Jadi nilai yang harus kita ambil dalam kondisi saat ini adalah jangan mau diadu domba dengan yang lain. Bahkan kita melihat sebuah permasalahan, jangan dilihat masalahnya, tapi bagaimana permasalahan itu harus kita uraikan dan diselesaikan dengan kepala dingin. Itu sih harapan saya. Jadi kita nih punya PR setiap insan manusia, bahkan yang tinggal di Indonesia harus menjaga kerukunan, menjaga ketertiban, supaya apa? Tidak hanya kita yang menikmati, apabila nanti kita sudah punya anak, sudah punya cucu gitu, jadi dapat dirasakan oleh generasi-generasi selanjutnya. Itulah harapan terbesar dari saya. Baik Bapak, saya ucapkan terima kasih atas wawancaranya dan atas ketersediaan Bapak dalam saya wawancarai. Dan saya juga meminta maaf jika saya ada salah kata dalam menyampaikan apa yang saya sampaikan dari pertanyaan-pertanyaan saya tadi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.